RK sama Pramono di Jakarta ini menjadi seimbang nih bahasanya. RK dianggap punya backingan Prabowo gitu. Sementara Pram di backing Ahok yang dua-duanya ini sangat berpengaruh terhadap pemilih. Mungkin RK itu soal ke Jokowi itu karena dia lihat figur Ahok yang ke Pramono. Nah, dia berpikir bahwa Jokowi ini sebagai masih populer di Jakarta sehingga dia ke Jokowi. Mungkin aja. Ini Yep. Presiden Jokowi. Oke. Sudah lengser, tetapi dia masih menjadi referensi tuh kan. Oh, iya. Hebat juga tuh. Dan yang lebih hebat lagi Prabowo ya, yang sudah jadi presiden, tapi dia sowan tuh ke Solo. Sowan juga ke Demokrat juga sowan dia, ke SBY. Ke SBY sowan. Jadi ini luar biasa juga nih Presiden Prabowo. Nah, yang menarik memang kita mau lihat ini soal Jokowi ya, pengaruh Jokowi yang masih terasa ya. Iya. Dan memang biasa di era presiden-presiden terdahulu pun dalam waktu yang masih 1 tahunan itu ya pengaruhnya masih terasa ya. Wajar karena dia sudah berkuasa 10 tahun, maka pos-pos tertentu itu masih ada lah ini pengaruhnya. Nah, bahkan yang menarik, Ridwan Kamil, RK, calon gubernur Jakarta, itu bela-belain datang ke Jokowi minta dukungan. Padahal Jokowi di Solo. Jokowi di Solo. Dia nggak datang ke tokoh Betawi. Dia nggak datang misalnya ke Sidul. ke Priok misalnya. Ya. Tokoh Priok misalnya. Atau Jakarta Timur tuh. Ya karena memang Jakarta Timur kan basis PKS ya. PKS PDIP sih. Jadi tapi ini artinya kita menginginkan sosok Jokowi ya. Jokowi. Menurut lo gimana? Gua sih kalau ada dua versi jawaban lah. Versi pertama ya wajar lah gitu kan. Jokowi 2 periode jadi presiden, dianggap punya masa yang luar biasa, pendukungnya luar biasa. Elektabilitasnya yang masih tinggi, popularitasnya. Gitu. Yang kedua versi gua tanda tanya itu adalah ketika Prabowo datang ya. Buat gua ya oke, ada menghormati para senior itu penting lah. Tetapi jangan juga itu kemudian menjadi orang kemudian menafsirkan itu ngapain ganti presiden gitu kalau pertanyaannya itu kan. Karena Prabowo itu 95% percaya Prabowo. Pemilih itu 60% milih Prabowo. Maksud gua boleh dibilang Prabowo itu punya cek kosong loh. Jadi jangan sampai orang kemudian menganggap Prabowo itu tidak bisa berdiri di atas kakinya sendiri, sangat bergantung kepada Jokowi. Itu tanda tanya lah. Soal Ridwan Kamil Jakarta, gue menarik soal Litbang Kompas tuh, surveinya Litbang Kompas menarik tuh soal Pilkada Jakarta. Apakah rekomendasi Jokowi itu menentukan atau tidak? Ternyata enggak. Enggak. Betul. Justru yang paling menarik adalah rekomendasi yang paling berpengaruh kepada pemilih itu adalah rekomendasinya Prabowo dan rekomendasinya Ahok. Itu hasil Litbang Kompas tuh. Itu buat gue menarik tuh. Ini kan menarik dalam arti gini. Ternyata dalam konteks Pilkada Jakarta, ini survei Litbang Kompas. Tanda tangan Prabowo lebih kuat daripada tanda tangan Jokowi untuk pemilih. Jadi Ridwan Kamil pertanyaannya adalah kenapa RK nggak menghadap kepada ketemu dia. Silaturahmi ke Prabowo. Ketemu Prabowo. Itu maksud gua harus sering-sering silaturahmi Prabowo.
Harus sering-sering silaturahmi sama Prabowo. Kalau ke Ahok kan nggak mungkin. Siapa lo kata Ahok? Itu menarik loh, itu survei Litbang. Artinya kalau gua ngelihat itu memang menjadi RK sama Pramono di Jakarta ini menjadi seimbang nih bahasanya. RK dianggap punya backingan Prabowo gitu. Sementara Pram di backing Ahok yang dua-duanya ini sangat berpengaruh terhadap pemilih. Ya, mungkin RK itu soal ke Jokowi itu karena dia lihat figur Ahok yang ke Pramono. Nah, dia berpikir bahwa Jokowi ini sebagai masih populer di Jakarta sehingga dia ke Jokowi. Mungkin aja, tapi buat gua survei itu menunjukkan di Jakarta, di pemilih Jakarta, Jokowi itu tuh nggak kuat-kuat amat, nggak kuat-kuat amat. Gua sih ngelihat backingan gitu tuh mungkin udah nggak musim kali ya. Udahlah gitu, ngandelin diri sendiri aja, lu mau ngapain gitu. ngandelin kepada program kerja, Iya bener. ngandelin kebelusukan supaya dikenal. Iya. Udahlah aja apa gitu. Ngandelin BLT le. Aduh. Tapi padahal udah ini loh, itu janjinya RK itu. Apa tuh? 2M untuk RW. Iya. Ya apakah itu kemudian signifikan nggak buat pemilih gitu. Karena ngelihat kan kalau dilihat dari survei justru dia turun terus nih. Turun terus nih. Artinya timnya RK ini harus muhasabah. Baca kenapa sih turun terus sih gitu kan. Artinya dia jangan-jangan program yang dia tawarkan itu tidak relate dengan apa yang dipikirkan oleh pemilih. Ini kayaknya memang menariknya gitu ya. Padahal di awal di start tinggi banget. Tinggi banget. Sama Jawa Tengah tuh, Lutfi. Oh iya. Lutfi tinggi banget. Sampai sekarang Andika tinggi. di bawah, tetapi kan tiba-tiba Andika naiknya luar biasa ini. Tapi masih jauh lah ya. Kalau dari survei ya, dari survei itu. Gua ngelihat RK tuh turun terus, bahkan di beberapa survei gua lihat dia udah di bawah Pram. Udah di bawah Pram ya? Udah di bawah Pram. Nah, ini kan harus ngelihat tuh timnya di dalam. Kenapa gitu? Gua sih ngelihat bahasanya Pram dan Dul itu ya Jakarta sekali. Jakarta banget dan gampang dicerna gitu. Kalau RK masih logatnya aja logat Sunda kali ya. Nah, buat programnya Sunda teuing. programnya aja gitu, maksud gua tuh programnya aja terlalu ilmiah lah, anak sekolahan. Sekolah. Nah, itu buat gua belahnya partai PKS itu sendiri lumayan ganggu. Nah, Anies nggak ngaruh dan Anies versi Litbang Kompas ya. Makanya maksud gua Anies yang popularitas di Jakartanya lumayan itu nggak menjadi referensi untuk mereka berkompetisi di Jakarta ya. Kayaknya Aniesnya sendiri menjaga jarak. Tidak mau jadi stempel salah satu paslon. Menurut gue sih fair lah. Wisdom lah. Fair lah. Meskipun versi pemilih survei Litbang yang distempel Anies itu dengan yang tidak distempel nggak beda-beda jauh. Tapi popularitasnya Jokowi kayaknya di lu udah nggak ada deh. Ini kita tadi topiknya soal Jokowi, oh, iya, larinya ke RK. Oh iya. Kalau gue sih ngelihat udahlah, yang sudah selesai, jangan hidup di masa lalu lah. Hidup aja di masa kini. Masa kini dan masa datang. Nah, terutama itu ke Prabowo. Prabowo itu dipilih oleh hampir 60%. Menurut survei 95% rakyat Indonesia percaya. Udahlah. Ya tapi itulah Prabowo ya, kalau menurut gue. Jangan sering-sering gitu maksud gue. Sering. Prabowo ini apa ya? Mungkin adab lah. Kan gayanya aja keras atau apa, tetapi adabnya bagus. Dia secara apa ya? Bisa dia tidak merasa rendah harus soal ke Solo. Adabnya bagus kalau buat. Sama ke SBY dia datang, itu menurut gua kan. Tapi kalau gayaan Gibran mah ketemu siapapun bungkuk. Lu ketawa lah. Bener, Gibran mah ketemu siapapun bungkuk. Iya. Gini deh. Bungkuk. Wah, ngeri itu. Ngeri. Ya oke lah. Lu kok ketawa sih ngomongin Gibran? Ya lucu aja lah. 3 minggu ke depan akan sering tuh Gibran muncul. Kan, oh iya kan gantiin Prabowo melawat ke luar negeri. Tapi jangan sampai wartawan
tetap nge-expose-nya Prabowo terus ikut ke luar negeri gitu. Expose lah Wapres. Iya, Wapres. Wapres ini expose-nya kurang ya. Tapi ada lagi kalimat kata Gibran akan menjadi PLT presiden. Kok PLT? Emang Wapres menurut undang-undang menggantikan tugas presiden. PLT lagi tuh. Ya udah guys, sampai sini dulu guys. Saya Pangkas, saya Resah, saya Indonesia. Kalian